Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati seluruh peserta webinar TAS Tanya Apa Saja, persembahan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga bekerja sama dengan POKI Cabang Surabaya. TAS hari ini adalah sudah seri yang ke-169, artinya kita sudah berjalan 2 tahun lebih ya, Alhamdulillah konsisten dari minggu ke minggu setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 11. Baik, jadi untuk tanya apa saja hari ini akan mengambil tema mengenai peran radioterapi dalam penatalaksanaan kanker serviks. Yang sebagai narasumber nanti adalah Dr. Indra Yuliati, SPOG Subspesialis Onkologi, dan ada juga sejawat kami dari Onkologi Radiasi, Dr. Yoko S. Marlina, SP Onkologi Radiasi Konsultan. Baik, yang pertama mungkin terima kasih atas animonya karena tes ini kami lihat alhamdulillah pesertanya tambah meningkat ini sepertinya setelah kita ikutkan SKP Kemenkes. Kemudian yang kedua titipan bahwa berikutnya ke depannya kegiatan TAS atau tanya apa saja ini oleh panitia akan kami prioritaskan untuk SPOG ya karena ini topiknya adalah untuk eh, obstetrik dan ginekologi semuanya. Untuk Mas Jawa Dokter Umum tidak perlu khawatir karena kita juga punya dolan ya diskusi online mingguan yang diselenggarakan oleh ID Cabang Surabaya dan secara rutin juga diselenggarakan tiap hari Senin jam 15 sampai dengan jam 16 WIB dengan konsep yang mirip dengan TAS atau tanya apa saja. Jadi diskusi online mingguan ID Surabaya untuk teman Jawa Dokter Umum karena di situ topik-topiknya lebih untuk kompetensi dokter umum. Jadi nanti berikutnya mohon izin untuk kegiatan tes kita akan prioritaskan terutama untuk teman sejawat dari SPOG. Baik, karena waktunya terbatas hanya 60 menit, kami persilakan langsung saja kepada moderator Dr. Wita Saraswati SPOG Subspesialis Onkologi untuk bisa memimpin acara tes hari ini. Silakan Dr. Wita. Baik, terima kasih Dr. Pandu, teman-teman sejawat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini menarik karena ada tamu khusus kita ya. Biasanya kita intern dari Jin aja, SPOGK begitu ya. Kami mengundang Dr. Yoke S. Marlina. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Dr. Rita. Ya, kita merasa terhormat dengan kehadiran Dr. Yoke gitu ya. Tidak kalah penting ada Dr. Indra Yuliati. Jadi Dr. Indra Yuliati SPOGK Onkologi, kalau Dr. Yoke tadi SPRAT Onkologi, begitu ya istilahnya ya Dr. Yoke ya. Hari ini menarik. Kenapa Dr. Yoke? Radiasi, Onkologi radiasi. Oh, bukan radiasi, onkologi, bukan bukan ya tadi, bukan. Oke, baik. Jadi hari ini topik yang menarik karena kita akan membahas tentang peran radioterapi pada CA cervix begitu ya. Mungkin untuk mengawali diskusi kita mengundang para pembicara, para narasumber untuk menampilkan sedikit PowerPoint begitu untuk sebagai bahan diskusi agar nanti diskusinya itu fokus ya. Jadi fokus kita hari ini membahas peran radioterapi pada CA cervix begitu. Silakan mungkin Dr. Indra 5-10 menit, nanti Bu Dr. Joko juga 5-10 menit begitu. Silakan. Silakan Dr. Indra. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pada hari ini saya akan membawakan materi pada tanya apa saja seri ke-169 tentang peran radioterapi dalam penatalaksanaan kanker serviks. Jadi nanti kita akan berbagi topik ya dengan Dr. Yoga. Seperti kita ketahui, kanker serviks merupakan kanker yang bisa dicegah. Kalau di dunia, kanker serviks itu pada wanita menempati urutan nomor 4 setelah breast, kolorektal, dan lung cancer. Sedangkan di Indonesia, kanker serviks itu menempati urutan kedua setelah breast cancer. Karena penyakit ini bisa dicegah, maka untuk mengeliminasinya dibutuhkan 3 pilar. Dalam hal ini dari WHO menyatakan bahwa 3 pilar tersebut adalah 90% wanita dilakukan vaksinasi,
HPV pada usia 15 tahun, ini di negara kita sudah mulai tahun kemarin ya, siswi kelas 5 dan kemudian dilanjutkan siswi kelas 6 untuk dilakukan vaksinasi HPV. Kemudian 70% wanita dilakukan screening. Dalam hal ini mintanya high performance test ya pada usia 35 dan 45 tahun. Dan yang berikutnya adalah 90% wanita yang diidentifikasi menderita kanker serviks mendapatkan pengobatan untuk walaupun itu lesi prakanker maupun invasive cancer. Karena ini kita membahas radioterapi, maka topik kita adalah topik ketiga ini ya, tentang treatment. Terus kemudian setelah pasien itu ada keluhan, kita curigai suatu CA cervix, terus kemudian kita lakukan biopsi, kemudian kita lakukan staging. Di mana staging tersebut adalah untuk menentukan stadium berapa. Kita juga butuh melakukan imaging untuk mengetahui sampai kemana arah penyebarannya. Kalau dari Vigo untuk 5-year survival rate dikatakan demikian, jadi semakin awal kanker leher rahim itu terdeteksi, maka 5-year survival rate-nya akan semakin bagus. Jadi harapan kita kalau wanita-wanita di Indonesia itu rutin melakukan screening ya, dalam hal ini pasien-pasien sejawat semua, saudara-saudara kita, teman kita sarankan untuk screening, maka kita harapannya bisa menemukannya pada lesi prakanker ataupun kalaupun kena bisa juga di stadiumnya masih awal. Lah, bagaimana peranan radioterapi pada kanker leher rahim itu? Di sini saya ambil dari treatment cervical cancer dari Desayat 2023. Di sini dikatakan untuk penggunaan kemoradiasi dan di stadium yang locally advanced bisa juga dilakukan kemoradiasi. Kalau kita lihat dari NCCN tahun 2024, dari stadium awal pun maka brachytherapy maupun pelvic external beam radioterapi itu bisa dikerjakan. Misalkan pada pasien-pasien yang walaupun dia 1A1 tidak ada lymphovascular space invasion dari cone biopsi dikatakan tapi ada positif margin, tapi di sini dikatakan medically inoperable, maka peranan radioterapi itu sangat membantu. Misalkan apa medically inoperable? Misalkan pasien dengan gangguan dalam hal ini paru, misalkan emfisema, sehingga terus kemudian atau gangguan jantung dan sebagainya yang tidak memungkinkan untuk dikerjakan operasi secara medis, maka kita bisa mengerjakan dengan sinar. Di sini pun bisa sebagai primary treatment pada stadium 1B1 maupun 1B3 dan stadium 2A. Jadi peranan radiasi itu pada stadium awal sampai dia recurrence itu sangat bisa. Sedangkan untuk yang adjuvan setelah dia dilakukan operasi, apabila tidak ada node, tidak ada marginnya juga negatif, terus kemudian parameternya negatif, ada kriteria khusus, di sini apabila dia diperlukan untuk tambahan adjuvan. Jadi kita harus melihat risk faktor apa saja yang ada pada temuan hasil operasi tersebut. Terus kemudian apabila dia didapatkan positif node, positif margin, atau parameternya positif ada sel kanker, maka ini juga diperlukan adjuvan. Tetapi bila pada saat operasi itu ditemukan adanya penyebaran sampai ke para-aortik, maka di sini dikatakan dibutuhkan extended field external beam radiotherapy. Apa sih extended field radiotherapy ini? Nanti mungkin akan diterangkan khusus sama Dr. Yoke. Intinya area untuk sinarnya itu akan diperluas sampai ke daerah para otak. Kemudian untuk primary treatment pada yang berdasarkan radiologic finding only itu juga bisa. Di sini ada kriterianya untuk primary treatment pada yang hasil imaging ini juga ada. Jadi peran radiasi pada CA cervix itu sangat luas. Terus kemudian kalau dari hasil para aortic lymph node ini pun positif, kita bisa melakukan primary treatment seperti demikian. Terus kemudian apabila pasien itu sudah sebelumnya sudah dikerjakan hysterektomi, kemudian dari hasil PA-nya ternyata ada incidental finding untuk ternyata untuk CA cervix, maka peranan dari external beam radioterapi ini juga bisa dilakukan dalam hal ini. Jadi kita bisa lakukan pelvic lymphadenectomy ataupun di sini melakukan pelvic external beam radioterapi dan brachytherapy. Di sini ada beberapa kriteria yang kita perhitungkan dari hasil patologi anatominya. Terus kemudian ini juga yang pada stadium awal juga peranan radioterapi itu sangat diperlukan.
Terus kemudian ini kalau relapse bagaimana, terus kemudian kalau dia itu terjadi recurrent with distant metastasis itu bagaimana. Jadi kalau ada yang dibutuhkan terapi lokal, maka EBRT ini sangat mempunyai peranan. Terus kemudian yang perlu kita ketahui adalah jaringan normal mana pada radiasi yang harus kita waspadai. Dalam hal ini yang berisiko adalah mulai dari bowel, ya, terus kemudian bladder, rectum, terus kaput femur, kemudian bone marrow, spinal cord, kidney, dan duodenum, di mana organ-organ normal tisu yang ada di sekitar itu bisa terimbas, jadi terkena efek dari radioterapi. Mungkin nanti Dokter Yoga akan bahas khusus titik-titik mana yang harus dihitung, ya, supaya bahasanya organ-organ ini bisa kita minimalisir untuk terkena radiasinya. Terus kemudian untuk brachytherapy bagaimana? Kalau brachytherapy dalam hal ini organ yang bisa terkena misalkan rectum, bladder, ya, rectovaginal, sigmoid, dan bowel. Dari up to date, setelah misalkan pasien sudah dikerjakan radiasi, sebaiknya apa kita sebagai dokter yang harus kita kerjakan? Dikatakan surveillance setelah primary kuratif pada kanker serviks itu sangat direkomendasikan. Tujuannya untuk apa? Untuk mendeteksi apabila terjadi suatu kekambuhan. Apa yang kita bisa kerjakan dalam hal ini? Kita bisa mengerjakan clinical evaluation. Kita bisa mengerjakan rectovaginal dan abdominal examination. Terus kemudian kita jangan lupa untuk mengevaluasi KGB di supraclavicular maupun di inguinal. Kadang seringkali dia itu penyebarannya ke daerah kelenjar getah bening di daerah supraclavicular maupun inguinal. Terus untuk wanita yang sudah mengalami radiasi, ya, dalam hal ini dari update mengatakan kita tidak perlu melakukan pemeriksaan sitologi rutin, ya. Jadi biasanya kan kadang pasien itu datang kontrol untuk setelah radiasi untuk dikerjakan sitologi seperti itu. Di sini dikatakan tidak diperlukan sebab itu tidak terlalu menolong, ya. Yang kita perlukan adalah clinical evaluation yang bagus, dalam hal ini rectovaginal dan abdominal examination, serta pemeriksaan KGB terutama di supraclavicular dan di daerah inguinal. Tetapi pada pasien-pasien yang belum mendapatkan radiasi, dalam hal ini dia treatment awalnya primernya adalah hysterektomi, misalkan radikal, ya, karena dia stadium-stadiumnya awal, maka pemeriksaan cervical cytologi setahunan itu sangat diperlukan. Untuk pemeriksaan imaging bagaimana? Pemeriksaan imaging juga dikatakan bahwa sebaiknya tidak dikerjakan secara rutin pada pasien-pasien yang tidak memberikan keluhan. Dari saya demikian, Dr. Wita, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih presentasinya yang menarik, Dr. Indra. Untuk selanjutnya kita simak bersama presentasi Dr. Yoga. Ada slide-nya Dr. Yoga? Atau langsung diskusi? Monggo, Dr. Yoga. Ya, ada dok sebentar ya. Baik, baik. Kita tunggu. Kelihatan dok? Kelihatan, kelihatan jelas, jelas. Oke. Belum di slideshow tadi ya, silakan. Ini kelihatan ya dok? Ya, jelas, Dr. Ya. Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Dr. wabarakatuh. Wita, Dr. Indra, dan semua tim ginekologi yang sudah mengundang saya. Ini kurang lebih saya akan membicarakan peran radioterapi dalam penata laksanaan kanker serviks. Ya, ini tadi Dr. Indra udah ini ya, saya cepetin aja data dan ini staging. Kita masuk pokok aja biar cepat, kata Dr. Wita nggak boleh lama-lama, cuma 10 menit. Jadi sebentar, ini stagingnya. Intinya adalah kanker serviks, treatment kanker serviks saat ini memang sudah berkembang. Kalau dulu kan kita cuma mengenal 3 treatment ya dok, jadi ada operasi, kemo, radioterapi. Tapi sekarang sudah masuk ke targeted dan imunoterapi. Dan ini juga tadi rule untuk radioterapi sudah dibicarakan juga sama Dr. Indra.
Jangan lupa bahwa radioterapi memang memiliki peranan, kok hilang ya? Kok hilang? Nggak hilang kok, Dokter Yoga. Oh, Apa hilang yang ya? hilang? Tempat saya Nggak hilang. Oh, iya. Dokter Yoga, suaranya hilang. Slide-nya masih jalan. Ya, gambarnya bagus kok, Dokter Yoga. Suaranya Dokter Yoga aja yang masih Iya, mute. iya. Ya, Enggak, sorry, ya. tempat saya nggak kelihatan slides-nya. Saya jadi bingung. Bingung. Benar, Dok. Ya, 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 ya. Silakan, silakan. Silakan. Oke. Ya, kelihatan ya, Dok? Mohon maaf. Ya, ya, kelihatan, Dokter Ya, Yoga. ini Ya. pada stadium awal, tadi sudah disinggung juga sama Dokter Indra, bahwa radioterapi ada peranan ketika radioterapi tidak pada operasi itu ada negatif margin, ada node, ada parametria. Itu hanya radioterapi saja. Tapi ketika sudah positif margin, maka bisa dilakukan dengan kemoradioterapi. Ini juga untuk stadium dari 1B3 sampai 4. Ya, ternyata radioterapi juga memiliki peranan bisa sebagai definitif konkuren dengan kemoradioterapi dan intrakaviter brachytherapy. Nah, ini untuk stadium yang sudah parametrialnya para aortanya ditemukan, maka tadi juga sudah disinggung bahwa lapangan radiasi pun akan menyesuaikan dengan positifnya dari para aorta. Dok, tetap diberikan kemoradioterapi dengan intrakaviter brachytherapy. Jadi kita menggunakan extended field. Untuk stadium yang lebih lanjut, stadium yang sudah meta, radioterapi tetap mempunyai peranan, terutama untuk palliative treatment, yaitu misalnya pada bone pain atau adanya perdarahan per vagina. Ini flowchart-nya, mungkin tadi ini hanya ringkasan dari yang tadi. Nah, ini sekarang kita masuk langsung ke bagian radioterapinya aja. Untuk nice to know bahwa radioterapi itu adalah terapi yang menggunakan ionisasi. Bisa dengan gamma ray, X-ray, elektron, foton, heavy ion, neutron maupun proton. Di Indonesia sampai saat ini kita hanya mempunyai gamma ray, X-ray, elektron sama foton. Heavy ion, elektron, proton itu kita belum. Untuk radioterapi sendiri itu kita bicara bukan hanya tentang sinar saja, tapi kita bicara tentang multidisiplin approach. Jadi semua keputusan bahwa pasien ini akan diterima dengan radioterapi tentu hasil dari keputusan mungkin kita sudah lakukan hampir tiap hari Rabu ya Dok ya, dengan multidisiplin atau MDT. Untuk tim radioterapinya sendiri tidak hanya onkologi radiasi saja yang berperan, tapi di situ juga kita mempunyai tim, ada medical physicist, ada radioterapis, ada nurse, ada administratif. Jadi dokter radioterapi itu tidak bisa bekerja sendiri. Prinsip dari radioterapi adalah memberikan dosis tinggi pada daerah tumor dan meminimalkan efek samping pada daerah organ matriks. Bagaimana radioterapi itu bekerja? Radioterapi itu bekerja pada DNA sel. Jadi ketika adanya sinar atau ionisasi track,
maka akan mengenai DNA. DNA itu akan bisa terjadi single kerusakan DNA, bisa terjadi single ataupun double strand. Radioterapi sinar itu bisa terjadi direct maupun indirect. Jadi pada penyinaran radioterapi itu sangat dipengaruhi oleh siklus sel. Di siklus sel itu di mana ada yang siklus menjadi radioresisten, radiosensitif, dan radiosensitif, radioresisten, sama satu lagi tuh saya lupa, radioresponsif, ya. Dan ini adalah alat-alat radioterapi yang ada sampai saat ini di Rumah Sakit Sutomo sendiri. Kita punya dua jenis alat ini, LINEC, bentuk halcyon sama bentukan yang konvensional. Ini adalah perkembangan teknik dari radioterapi, mulai dari 2D, 3D, MRT, VMAT, SRT, SRS, AJRT, partikel, dan ART itu kita belum ada. Di Indonesia sampai saat ini adalah teknik yang paling tinggi adalah AJRT. Untuk di Sutomo sendiri kita memiliki teknik sampai MRT dan VMAT. Jadi perbedaan dari teknik ini adalah pada teknik-teknik yang menggunakan AJRT itu teknik yang dapat mengikuti dari pergerakan organ-organ. Jadi banyak digunakan pada kasus-kasus paru atau pada CA prostat. Gitu. Gunanya adalah untuk membuat sinar radioterapi itu menjadi lebih akurat, mengurangi efek samping, dan meningkatkan dosis. Jadi kita dapat meningkatkan dosis pemberian pada daerah tubuh. Nah, untuk CSFX sendiri, kita dapat menggunakan radiasi eksternal dan brahiterapi. Radiasi eksternal yang ada di Indonesia saat ini adalah X-ray dan gamma ray. Ini bisa digunakan teknik sampai VMAT saat ini untuk di Sutomo. Kita bisa menggunakan kobal dengan LINEC, tapi di Sutomo kobal sudah tidak ada. Radioterapi untuk radiasi eksternal itu tiap hari, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Lamanya radioterapi itu sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, untuk brahiterapi pada di Sutomo ini kita menggunakan iridium 192, walaupun sebenarnya dengan kobalt 60 juga ada, tapi kita di Sutomo tidak ada. Kita bisa menggunakan teknik 2D sampai 3D. Pada kasus-kasus di Sutomo kita sering menggunakan durasinya itu antara 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu. Jadi ini perbedaan antara radiasi eksternal dengan brahiterapi, di mana radiasi eksternal itu ada jarak antara sumber radiasi dengan target. Makanya mesinnya rata-rata untuk radiasi eksternal itu cukup besar. Sementara untuk brahiterapi sendiri adalah radiasi yang didekatkan atau ditempelkan pada daerah target atau tumor tersebut. Jadi di Sutomo kita hanya punya aplikatornya seperti ini. Jadi Fletcher, silinder, sama ovoid. Sebenarnya aplikator itu banyak, Dok. Jadi ada yang intersisial, ada bisa ditusuk-tusuk seperti ini. Jadi ketika parametriumnya masih ada atau ada tumor di dinding-dinding pelvis, sebenarnya kalau kita punya alat ini kita bisa lebih fokus ke daerah itu. Cuma untuk sementara di Sutomo kita hanya punya yang alat-alat yang standar. Nah, ini adalah alur untuk radiasi eksternal. Maka ketika pasien ada indikasi untuk dilakukan radiasi, kita rencanakan untuk CT simulator. CT simulator ini sekitar 10-15 menit untuk menentukan area radiasi dan memberikan tanda pada daerah tubuh pasien tersebut. Kemudian next-nya, maka dokter radioterapi itu akan membuat planning, menentukan target dan menghindarkan organ-organ etris yang mungkin akan terkena dari efek dari radiasi tersebut.
Jadi pada treatment planning ini akan dikalkulasi dosis, menentukan dosis dosis pada target, kemudian ditentukan juga dosis toleransi yang bisa terkena pada organ etis. Kemudian nextnya akan dilakukan simulator. Simulator itu adalah kita sebagai gladi bersih ketika sebelum pasien dilakukan radiasi eksternal. Apakah pola yang telah kita buat ini sesuai dengan gambaran pada tubuh pasien. Jadi semuanya harus benar-benar pas dengan titik-titik yang sudah kita lakukan. Next-nya baru kita lakukan radiasi eksternal. Oke, dan ini untuk brahiterapi. Brahiterapi berbeda dengan radiasi eksternal. Maka pada satu hari itu kita melakukan pemasangan aplikator pada pasien. Ini dilakukan di kamar semi OK. Setelah dilakukan, kita lakukan CT simulator. Sama seperti radiasi eksternal, kita menentukan target dan menentukan organ etris, menentukan dosis di TPS. Kemudian kita lakukan radiasi pada pasien. Berbeda dengan radiasi eksternal, kalau pada brahiterapi ini di semua siklus ini dilakukan dalam satu hari. Jadi setelah pasien disinar, kemudian alatnya dilepas, pasien diobservasi sekitar 30 menit, kemudian pasien boleh pulang. Tapi kalau radiasi eksternal, pembuatan planningnya mungkin agak lama, agak berbeda, jadi perlu antara 2-3 hari, next-nya baru pasien dilakukan simulator, kemudian baru dilakukan radiasi. Untuk brahiterapi ini pengulangannya, ini sebenarnya ada beberapa model, nanti ada di slide saya. Cuma untuk di Sutomo sendiri, kita masih menggunakan yang 1 minggu sekali. Jadi misalnya pasien ini dilakukan radiasi brahiterapi pada hari Senin, next-nya nanti pasien akan pengulangan hari Seninnya selama 3 kali. Nah, ini untuk radiasi dengan kemo. Sebenarnya ada beberapa regimen radiasi dengan kemo dengan brahiterapi. Ini sebenarnya banyak dilakukan di luar. Cuma untuk di Sutomo ya tadi seperti saya bilang setelah radiasi 25 kali selesai baru kemudian dilakukan brahiterapi yang 3 kali. Tapi sebenarnya brahiterapi itu bisa kita selipkan sandwich pada 15 kali atau kemudian 20 kali tapi dengan teknik yang berbeda. Intinya dari semua ini adalah dan kemudian tidak harus dilakukan dalam 1 minggu sekali. Contohnya pada yang gambar kedua ini bisa dilakukan misalnya Senin, Selasa, kemudian next-nya lagi minggu depan baru Senin, Selasa. Jadi bisa dalam 2 hari berturut-turut, bisa juga dalam 3 hari berturut-turut seperti pada yang gambar terakhir ini. Tapi intinya adalah kita menjaga OTT, overall treatment time dari pasien ini supaya tidak melebihi dari 52 sampai 56 hari. Jadi sebenarnya tidak ada rule untuk misalnya setelah radiasi eksternal selesai akan dibutuhkan 1 minggu atau 2 minggu untuk dilakukan brahiterapi. Itu sebenarnya tidak ada rule seperti itu. Artinya as soon as possible kalau ternyata tumornya sudah shrinkage, sudah tidak ada atau sudah mengecil, aplikator brahiterapi itu bisa masuk, maka as soon as possible brahiterapi itu bisa dilakukan. Jadi ini yang kita jaga ya dok. Jadi overall treatment time itu sangat penting. Bahwa ketika overall treatment time itu melebihi dari 56 hari, biasanya prognosis pasien juga akan menjadi lebih jelek karena dalam radioterapi itu ada namanya repopulasi, reoksigenasi. Kita menjaga itu supaya tidak ada kesempatan dari sel-sel itu untuk berkembang. Ini hanya sekilas untuk membedakan antara VMAT sama AMRT. Karena banyak yang belum tahu kira-kira bedanya VMAT sama AMRT itu apa sih?
VMAT sama MRT sebenarnya kalau VMAT itu adalah MRT yang sudah disempurnakan. Jadi bisa kita lihat kalau dari sini planning antara MRT sama VMAT itu, maka secara planning dia lebih lebih confirm, lebih presisi dibanding dengan MRT. Juga kecepatan dalam treatment dari VMAT itu membutuhkan waktu yang lebih sedikit dibanding dengan MRT. Karena pada VMAT ini berbeda. VMAT ini kita lihat contoh pada gambar yang di atas ini, yang pada gambar head and neck, ini bahwa dia berjalan terus tanpa berhenti. Jadi dia berputar tanpa berhenti, berbeda dengan MRT. Kalau MRT adalah step and shoot. Jadi ketika sumber radiasi mengeluarkan radiasinya, maka dia akan berhenti, baru dia akan pindah ke sudut-sudut berikutnya. Tapi pada VMAT dia berbeda, dia berjalan terus 360 derajat. Nah, ini hal-hal yang sering terjadi pada radioterapi pada pasien-pasien yang mendapat radiasi. Selama radiasi paling sering adalah terjadi kelainan pada sistem hematopoietik. Jadi biasanya HB-nya turun, leukositnya turun, trombositnya turun, mungkin hampir sama dengan pasien-pasien yang dilakukan juga dengan beberapa lagi yang sering pada pasien-pasien dengan penyinaran pada daerah pelvis itu biasanya pada daerah bladder dan bowel itu bisa terjadi seperti diare atau kalau orang awam bilang mungkin anyang-anyangan untuk pada saat berkemihnya ya dok. Kemudian kalau untuk efek samping lanjut pada wanita biasanya bisa terjadi stenosis vagina. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan yang bisa mungkin akan mengurangi efek samping dari radioterapi. Nah, ini juga efek samping serta bagaimana memanage efek samping yang ada. Ini sekilas aja. Kemudian bagaimana kalau kita dapat pasien yang harus kita radiasi ulang. Jadi pada kasus-kasus re-radiasi ini yang harus diperhatikan adalah pertama goalnya itu apa sih kita memberikan radiasi ulang pada pasien ini. Kemudian tentunya TNM-nya ya, terjadi restaging itu harus diperhatikan lagi. Kemudian timingnya terjadi recurrent itu sudah berapa lama. Kemudian LED efek dari radiasi yang pertama itu bagaimana, sudah hilang atau masih ada sisa. Kemudian performance status dari pasien itu sendiri. Kemudian planning awal dari radioterapinya itu bagaimana. Kemudian yang harus diperhatikan lagi yang paling penting adalah dosis dari re-radiasi. Untuk tekniknya itu nanti disesuaikan dengan keadaan pasien, bisa dengan MRT, VMAT, atau brachytherapy, stereotaktik, ini particle beam atau ion beam. Ini kita belum punya. Dan untuk kasus-kasus paliatif, radioterapi sendiri mempunyai peranan misalnya pada contoh salah satunya misalnya pada bonita. Biasanya kita memberikan radiasi itu dosisnya lebih pendek dibanding dosis konvensional dengan dosis perkalinya lebih tinggi. Jadi biasanya hal ini juga dinilai sesuai dengan keadaan umum pasien, Skarnowski scale-nya juga. Demikian juga untuk pasien dengan meta pada brain, ini bisa dilakukan dengan menggunakan masker atau kalau ini untuk dilakukan dengan SRT atau SRS yang menggunakan G-frame. Jadi goal dari paliatif sendiri adalah hanya untuk menghilangkan simptom dan tentunya improve dari quality of life pada pasien tersebut. Ya dok, ini demikian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Yoke. Bahasan yang cukup mendalam dan lumayan detail ya. Jadi saya buka forum diskusi ya. Jadi nanti ada 3 pertanyaan yang
muncul di layar saya ini. Ada yang tanya apakah bahan materi dibagikan kepada peserta? Mungkin nanti panitia yang bisa jawab ya, Dr. Pandu mungkin ya. Karena ini kan masuk di LMS komunitas itu ya. Kalau masuk mestinya dimintakan materinya masuk di dalam sana gitu ya. Pertanyaan untuk Dr. Indra. Berapa kali vaksinasi untuk CA cervix yang dianjurkan? Monggo Dr. Indra. Terima kasih. Untuk vaksinasi HPV yang disarankan kita bagi berdasarkan usia. Kalau usianya kurang dari 15 tahun, kita bisa berikan 2 kali suntikan, di mana intervalnya bisa 6 bulan sampai 12 bulan. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk program pemerintah, kita biasanya kelas 6 SD, kelas 5 SD pada saat bulan imunisasi anak sekolah, kemudian diulang 1 tahun kemudian, pada saat kelas 6 juga pada saat bulan imunisasi anak sekolah. Cuman dari WHO sendiri pun juga sudah mengeluarkan statement tentang vaksinasi HPV untuk single dose. Cuman dari kita ya, dari Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia yang kemarin kita bulan Januari rapat, diputuskan bahwa dari Rekombogi untuk Indonesia vaksinasi HPV pada anak di bawah 15 tahun kita tetap berikan 2 kali suntik. Sedangkan kalau usianya di atas 15 tahun, bagaimana dok? Kalau usianya di atas 15 tahun, 3 kali ini tergantung nanti jenis yang dipakai. Kalau kita pakai yang bivalen, maka suntikannya 016. Tapi kalau kita memakai yang quadrivalen, 026. Kalau kita pakai yang monavalen, yang isinya 9 valen, itu kita pakainya juga 026. Dari saya demikian, Dr. Ida. Baik, terima kasih Dr. Indra. Mudah-mudahan penanya paham ya, soalnya anonimus yang tanya ini. Baik, ini kemudian ada lagi pertanyaan, link absensi ada enggak? Gitu. Tadi sudah dijelaskan di awal pada bahwa absensi enggak ada, yang kalau hadir di Zoom otomatis sudah dianggap hadir gitu ya dari panitia. Mungkin ini pertanyaan ke Dr. Yoga dulu ya. Selamat pagi dok, izin bertanya, efek radioterapi salah satunya adalah pansitopeni. Apakah sebelum radioterapi wajib transfusi atau perbaikan kondisi dulu untuk menangani pansitopeni atau tetap dilanjutkan? Silakan Dr. Yoga. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi intinya kalau belum melakukan radioterapi, ada kekurangan di tubuh pasien maupun mau trombosit, mau leukosit, mau HB, itu sebaiknya kita kita perbaiki terlebih dahulu. Karena nanti berjalannya radioterapi dengan seri yang cukup panjang, kita takutkan itu akan terus menurun karena daerah pelvis itu kan ada tulang-tulang pipi ya, tulang-tulang panjang. Dan itu kita tahu itu tempat reproduksinya dari sel-sel darah yang akan terkena radioterapi. Jadi sebaiknya sebelum dilakukan radioterapi kita pastikan dulu bahwa kondisinya sudah bagus. Artinya gini, minimal radioterapi bisa dilakukan pada HB kurang atau sama dengan 10. Walaupun itu secara secara normal itu udah masuk anemia ya, tapi itu minimal atau borderline yang masih kita bisa lakukan untuk dilakukan radioterapi. Untuk trombosit itu minimal 100.000, leukosit minimal 4.000. Jadi kita pertahankan untuk pada pasien-pasien sebelum mendapat radioterapi paling tidak dia ada di kisaran daerah situ. Karena kita takutkan setelah kalau kita tidak membuat pasien ini dalam kondisi yang lebih fit gitu ya, ini akan nantinya kita takutkan akan terus turun karena daerah-daerah yang seperti saya sebutkan tadi, daerah tempat produksi dari sel darah merah itu sendiri akan minimal sedikit banyak terkena efek dari radiasi. Ya, terima kasih Dr. Yoga. Jadi kesimpulannya tidak untuk preventif ya. Kalau ada kelainan ya di-handle dulu, ditangani dulu, diperbaiki kondisinya baru bisa dilakukan radioterapi. Tidak ada misalnya kalau mau radioterapi karena efek sampingnya pansitopeni, oke transfusi dulu sebelumnya itu. Padahal kondisinya labnya normal semua ini ya. Tidak begitu ya Dr. Yoga. Jadi kalau ada kelainan maka diperbaiki.
Ya, iya Dokter Yoga. Ya, pada keadaan tertentu ya dok, kalau ini kan kita bicara pasien elektif ya, kalau pasien elektif ya oke kita ikutin dulu yang itu, tapi kalau untuk pasien-pasien dengan sito, misalnya kayak Dokter Wita tuh sering tuh perdarahan, itu biasanya kita Sering. nggak lihat apa Ya, namanya ya. HB-nya harus 10 gitu, tapi saya selalu janjian pokoknya Dokter Wita masukin transfusi, kita langsung lakukan radioterapi. Karena percuma kalau ditransfusi tanpa dilakukan radioterapi, kayak keran bocor aja. Dan teknik radioterapinya juga kita berikan berbeda. Biasanya dosisnya kita naikkan dulu, kita kasih biasanya sampai maksimal sampai 5 kali. Kalau memang sudah apa namanya terkendali perdarahannya, biasanya kita masuk langsung ke dosis konvensional yang kita hitung ulang gitu. Jadi nggak harus, kalau untuk kasus tertentu emergensi misalnya seperti perdarahan tadi, nggak harus nunggu habis 10 baru kita radiasi, enggak. Jadi saya sih biasanya langsung bersamaan dengan transfusi. Ya, ya. By the way, terima kasih ya Dokter Yoga, balik tak rusui sito radiasi. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah sekarang laki-laki sudah diwajibkan juga untuk vaksinasi HPV? Dan apakah sudah menjadi program pemerintah juga? Terima kasih banyak Dokter Indra ini mungkin ya. Oke, terima kasih Dr. Rita. Kalau untuk vaksinasi HPV itu bisa memang untuk laki-laki dan bisa juga untuk wanita. Dimana kalau wanita itu ya lebih banyak manfaatnya. Tapi kalau untuk laki-laki memang untuk mencegah yang pertama kondiloma acuminata, mencegah CA penis itu sangat berperanan juga ya dalam hal ini pengaruh dari virus HPV itu. Terus di beberapa negara memang National Immunization Programnya itu juga termasuk siswa. Jadi selain siswi juga ada siswa, misalkan di Australia seperti itu. Nah, terus sekarang pertanyaannya, apakah diwajibkan juga? Apakah ini sudah menjadi program pemerintah untuk Indonesia pada saat ini? Sementara untuk yang siswa itu belum dok ya. Jadi mulai 2016 dulu dimulai di Jakarta demonstration project-nya, terus kemudian 2017 baru ke Surabaya, terus kemudian Kulon Progo, terus kemudian ada Manado, Makassar. Jadi akhirnya pada tahun 2023 itu pada siswi seluruh Indonesia, tapi kelas 5 sama kelas 6. Jadi kalau misalkan ada anak perempuan gitu ya, dia usianya SMP, ibunya datang ke praktekan kita, dok mau vaksin HPV. Saya tanya dulu sekolahnya di mana SD-nya? Oh di Surabaya dok. Berarti waktu kelas 5 tahun berapa? Kalau dia tahun 2019, 2020, saat zaman-zaman COVID itu ternyata tetap dikerjakan bulan imunisasi anak sekolahnya, tapi ternyata di tempat terbuka. Sehingga sebenarnya untuk program-program seperti ini ya filing data itu sangat diperlukan ya. Ya kalau kita dulu dengan vaksin COVID itu kan terdeteksi ya, misalkan ada satu sehat dan sebagainya. Tapi kalau dengan model bulan imunisasi anak sekolah yang tidak istilahnya itu masuk ke dalam platform gitu ya, kita kadang harus bertanya dulu apakah dulu sudah vaksin atau enggak. Tetapi pada anak-anak laki-laki ya dalam hal ini yang mau bersekolah ke luar negeri, sempat memang ibunya diskusi seperti itu, dok anak saya mau sekolah ke luar negeri ini wajib vaksin HPV. Ya kita sarankan dia melakukan vaksin secepatnya karena kan ada tenggang waktu untuk suntikan berikutnya karena negara yang di sana baru nerima kalau dia sudah selesai vaksinnya. Sehingga kita sarankan, nanti ke dokter lewat dokter UGD aja bahwa dokter umum ya, kalau kita kan dokter kandungan misalkan saya gitu ya, kan nggak boleh nyuntik laki-laki, sehingga kita sarankannya ke dokter IGD. Seperti itu dokter, jadi laki-laki boleh tetapi masih swadana, seperti itu di negara kita. Terima kasih. Baik, mungkin penjelasan Bu Indra it make sense ya, artinya CA penis kan masih jarang gitu ya, jarang banget, tidak termasuk dalam CA yang menjadi burden dunia gitu ya, beda dengan CA cervix, sehingga vaksinasi lebih dititik beratkan pada anak perempuan atau siswi. Mungkin nanti kelak akan begitu juga pada anak-anak laki-laki. Saat ini tidak jadi prioritas program pemerintah dulu. Apakah perlu booster untuk vaksinasi HPV? Kapan di boosternya? Seberapa efektif? Satu-satu aja dulu kali ya. Apakah perlu booster untuk vaksin HPV? Kita aja dulu Dr. Indra. Pertanyaannya 3 sekaligus soalnya, 4 sekaligus soalnya. Sementara belum butuh booster ya, malah dari WHO itu malah jadi mengurangi. Jadi Oke, single dose. berarti karena
tidak perlu booster, berarti pertanyaan berikutnya tidak perlu dijawab ya. Selain pertanyaannya kapan di boosternya, seberapa efektif boosternya itu, dan apakah yang sudah vaksinasi perlu bisa menderita CA cervix loh ya, iyalah. Ya Bu Indra, kalau sudah vaksin dia masih bisa lah kan, itu vaksin cuma mengcover 9 maksimal virus ya. Iya, Karena jadi ada faktor yang lain, HPV tipe high risk yang lain begitu ya. Mau Bu Indra, silakan. ya, jadi walaupun kita itu sudah melakukan vaksinasi HPV, itu tidak menghilangkan kewajiban kita untuk melakukan screening. Jadi vaksinasi ini bersifat untuk pencegahan supaya imun di tubuh kita itu bagus, sehingga pada saat ada infeksi HPV, maka infeksi itu bisa dimatikan oleh imun kita. Jadi walaupun kita itu sudah melakukan vaksin secara bahasanya itu selesai ya 3 kali ataupun yang masih anak-anak 2 kali, tetapi kita tetap pada saat sudah melakukan kontak seksual, maka kita tetap diwajibkan untuk melakukan screening karena penyakit kanker serviks ini bisa dicegah, terus kemudian pencegahannya ada, dan kalaupun misalkan untuk jadi CA cervix itu butuh waktu yang cukup lama. Jadi dalam hal ini ada fase yang disebut dengan fase lesi prakanker serviks. Seperti itu, Dokter Gita. Ya, ya, dan vaksin kita itu hanya mengcover beberapa tipe vaksin HPV saja, walaupun emang ada cross itu ya, cross silang dari tipe-tipe yang lain, tapi tetap perlu screening. Kemudian pertanyaan selanjutnya, nah ini mungkin ke Dokter Yoke. Selamat siang dokter, izin bertanya, mengapa terjadi atrofi ukuran porsio juga setelah radioterapi? Apakah perlu dievaluasi dengan pap smear pasca radioterapi untuk mengetahui kemungkinan recurrent kondisi CA cervix? Apakah jangka waktu tertentu untuk kontrol pasca radioterapi atau brachyterapi? Jadi mungkin pertanyaan Dokter Yoge itu kenapa kok terjadi atrofi gitu ya. Kemudian untuk berikutnya Bu Indra mungkin ya, untuk recurrent CA cervix pada orang yang radioterapi itu kapan begitu ya? Monggo silakan Dokter Yoge. Ya, Dokter Wita. Kemungkinan terjadi atrofi itu mungkin karena pada radioterapi rata-rata akan terjadi fibrosis ya. Jadi beberapa tempat yang terkena radioterapi dengan dosis yang maksimal itu biasanya otomatis akan terjadi fibrosis. Dan fibrosis itu biasanya rata-rata menyebabkan terjadi atrofi. Ya. Terus Ya, mungkin selanjutnya Bu Indra ya, karena apa tetap perlu pap smear ini kalau sudah pasca radioterapi kemudian porsionya menjadi atrofi begitu. Nah, terus kalau sudah begitu bagaimana mendeteksi rekarensi kondisi CR cervixnya? Kemudian kapan setelah radiasi terakhir itu kontrol atau untuk screening ulang atau apa ya, surveillance-nya mulai kapan begitu? Silakan. Dokter Indah dulu ya, Dokter Yoga ya. Ya, kalau untuk pemeriksaan sitologi dalam hal ini pap smear, ya setelah pasien itu dilakukan radiasi, dari presentasi tadi saya sudah cantumkan bahwa dari up to date tahun 2024 dikatakan bahwa kalau pasien itu sudah post radiasi sebaiknya kita tidak perlu melakukan pemeriksaan sitologi atau melakukan pemeriksaan pap smear karena dikatakan di situ itu kurang bermanfaat. Yang perlu kita kerjakan adalah pada saat melakukan surveillance atau follow up itu adalah yang pertama pemeriksaan rectovaginal, terus pemeriksaan abdominal ya dalam hal ini bimanual examination, terus kemudian kita melihat KGB di supraklavikula sama KGB yang ada di inguinal. Terus kemudian habis itu kapan dikerjakan? Dikerjakannya pada 2 tahun pertama bisa setiap 3 sampai 6 bulan. Kemudian kalau tahun ketiga sampai kelima bisa setiap 6 sampai 12 bulan sekali. Tetapi pada pasien-pasien yang dia itu belum pernah mendapatkan radioterapi ya, belum pernah mendapatkan radiasi, jadi dia primer awalnya itu adalah operasi karena dia masih stadium awal, maka kita disarankan untuk melakukan pemeriksaan sitologi setiap tahunnya. Seperti itu. Jadi untuk yang post radiasi tidak perlu karena memang seringkali jawaban dari hasil sitologinya adalah radiation effect. Ya, radiation effect. Ya, mungkin yang belum radiasi itu vaginal cuff smear kali ya. Karena kan porsinya sudah diangkat. Ya. Bukan pap smear berarti ya. Betul, vaginal cuff smear. Tapi yang penting itu bukan itu sebenarnya ya, klinis in speculo apakah ada dungkul residif dan kemudian rectovaginal touche. Kadang-kadang kita cuma
rektum vaginal biopsi tanpa lihat inspikulus sehingga masa kecil yang residif tidak terdeteksi. Ada tambahan, Dokter Yoga? Oh ya, Kalau Dr. Rita. kontrolnya dari radioterapi terakhir dia kontrolnya biasanya kan kontrolnya double ya, kontrol ke dokter opsinya ya, kontrol juga ke teman radioterapi Ya, begitu kan? Ya. ya. Ya, saya setuju untuk apa namanya kita memeriksa terjadinya recurrent. Yang kita takutkan adalah recurrent karena kita bicara CA, maka kemungkinan recurrent itu pasti ada ya. Apalagi pasien-pasien kita yang datang tuh udah rata-rata stadiumnya stadium lanjut. Jadi tentunya pasti awal itu kita nggak bisa tidak bisa menghilangkan melakukan pemeriksaan fisik, itu pasti ya dok ya. Pemeriksaan fisik itu sangat sangat menentukan untuk pasien. Kemudian kalau untuk radioterapi sendiri kita kan tetap kita memakai resist ya. Jadi pada tumor-tumor solid jangan lupa biasanya kita kalau untuk radioterapi sendiri pasien pasca radiasi itu kita akan evaluasi 2 minggu post radiasi karena untuk melihat daerah-daerah ada beberapa tempat yang terkena radiasi untuk melihat efek samping akutnya apa masih ada atau enggak. Kemudian setelah itu 1 bulan, kemudian 3 bulanan, dan kita baru bisa evaluasi secara imaging itu yang dianjurkan biasanya 3 bulan. Jadi 3 bulan post terapi itu kita anjurkan untuk dilakukan imaging. Saya sih kalau untuk daerah serviks, pelvis itu saya lebih suka dilakukan dengan MRI dibanding dengan apa namanya CT scan. Karena MRI untuk daerah-daerah soft tissue itu biasanya lebih sensitif. Itu dulu. Kenapa harus 3 bulan? Karena sebelum 3 bulan, misalnya kita mau CT scan, biasa pasien-pasien itu nanya, bisa nggak sekarang supaya biar tahu bahwa ini udah bersih. Biasanya saya sih dalam 1 bulan itu enggak, karena di daerah-daerah tersebut masih ada tanda kutip peradangan yang disebabkan oleh radioterapi gitu, dari efek dari radiasi itu sendiri, sehingga pada nanti pemeriksaan CT scan ataupun apa namanya MRI itu biasanya ditakutkan ada positif palsu atau negatif palsu, itu untuk mencegah hal-hal itu. Jadi maupun pokoknya imaging kita anjurkan di atas 3 bulan. Mau pakai CT, mau pakai MRI, mau pakai PET, itu biasanya aman di atas 3 bulan. Itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi selain pemeriksaan fisik, ya biasanya kita anjurkan untuk dilakukan pemeriksaan imaging. Itu kurang lebihnya itu. Ya, terima kasih Dokter Yoga. Jadi memang ada waktu-waktunya ya kapan untuk kontrol pasca terapi, radioterapi dalam hal ini. Pertanyaan dari Dokter Demira Dwi Andiatni. Apakah KB jenis tertentu, hormonal, IUD, kondom dapat menjadi salah satu faktor risiko CA cervix? Dokter Indra kali ya. Silakan Dokter Indra. Silakan Dokter Indra. Dokter Indra suaranya hilang. Di unmute dulu. Di posisinya di tempat saya masih mute soalnya. Nah, ya, nah ini sudah. Ya. Terima kasih. Kalau untuk tentang kontrasepsi, kalau seorang wanita itu menggunakan kontrasepsi IUD, maka kemungkinan untuk terkena kanker leher rahim itu dikatakan menurun. Di sini dikatakan odds ratio-nya 0,0. Tapi kalau seorang wanita itu menggunakan combine oral kontrasepsi, maka risiko wanita itu akan meningkat. Tapi saya tidak perlu takut. Kenapa? Karena kalau saya menggunakan combine oral kontrasepsi, maka risiko kita untuk terkena dalam hal ini kanker ovarium, kista ovarium itu menurun. Kemudian untuk terkena kanker endometrium pun itu kita lebih menurun. Tapi kalau misalnya risiko saya untuk kena kanker serviks meningkat bagaimana? Ya saya tinggal melakukan vaksinasi sama melakukan screening rutin seperti itu ya. Jadi kalau untuk IUD menurunkan risiko cervical cancer, tapi kalau untuk combine oral kontrasepsi dia meningkatkan risiko untuk terkena kanker leher rahim. Tetapi ini tadi tidak perlu takut karena kita prevensinya ada semuanya. Demikian Dokter Rita. Ya, lebih gampang mendeteksi kalau bakal jadi CA cervix itu lebih gampang mendeteksi ya. Sementara oral pill itu proteksinya terhadap CA ovarium dan CA endometrium
sangat baik, artinya menurunkan risiko atau insiden CA ovarium dan CA endometrium yang sulit untuk deteksi dininya. Pertanyaan dari Dr. Maureen, HPV high risk 16 dan 18 negatif, tapi tipe lain yang positif, tipe lain yang high risk maksudnya mungkin ya. Kalau tipe lain ada tapi yang low risk sih enggak usah dipikir gitu ya. Bagaimana penanganannya? Kalau yang positif yang lain, high risk yang lain, apa ada manfaat menggunakan papilocare? Papilocare lagi hits, lagi viral sekarang papilocare. Silakan Dr. Indra. Ya, jadi kalau kita melakukan pemeriksaan high performance test ya, jadi kalau tadi WHO menyarankan, untuk screening itu menggunakan high performance test. Jadi kalau di WHO itu membagi untuk screening itu ada 3. Yang pertama dengan visual inspection. Visual inspection itu misalkan dengan pemakaian asam asetat, kemudian melakukan pemakaian dengan lupul iodine, itu termasuk visual inspection. Yang kedua, screening itu caranya dengan melakukan sitologi, dalam hal ini melakukan pap smear. Pap smear itu ada yang konvensional, ada juga yang berbasis cairan, liquid based cytology. Terus kemudian yang berikutnya adalah dengan pemeriksaan molekuler. Molekuler pun kita yang bisa di sini menggunakan HPV DNA test, sedangkan di luar sudah berkembang menggunakan mRNA dan sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan, kalau HPV DNA risiko tingginya tipe 16-18 negatif dan tipe lainnya positif, bagaimana penanganannya? Jadi kalau wanita itu ada HPV DNA-nya positif, saya mulai dulu, kapan sih start kita melakukan pemeriksaan molekuler HPV DNA itu? Disarankan dari WHO kalau wanita itu di atas usia 35 tahun. Tetapi kalau dia menderita penyakit HIV, maka startnya itu lebih awal. Dalam hal ini 25 tahun kita bisa mulai untuk melakukan pemeriksaan HPV DNA pada wanita-wanita dengan HIV. Tapi kalau secara populasi umum startnya di usia 35. Anggap aja wanita ini usianya 35 tahun, kemudian HPV DNA risiko tingginya tipe 16-18 negatif. Maka yang kita kerjakan sebagai dokter bagaimana? Sebaiknya kita melakukan in speculo. Melakukan in speculo itu untuk melihat apakah infeksi virus itu sudah masuk ke dalam intrasel di dalam serviks. Dalam hal ini kita bisa menggunakan bantuan misalkan dengan pemberian asam asetat 3-5%, kita bisa juga menggunakan pemakaian lupul. Nah, dengan bantuan cairan lupul atau cairan asam asetat tadi, maka kita akan bisa melihat area mana di serviks itu yang mengalami kelainan. Kalau saya nggak punya kolposkopi, nggak apa-apa, itu kita bisa kerjakan di tempat praktek, biasanya di poli umum pun itu bisa kita kerjakan. Nah, kalau misalkan tidak ada bahasanya yang di dalamnya itu belum masuk ke dalam intrasel di serviks, maka kita bisa melakukan konservatif ya. Konservatif itu artinya ditunggu, karena infeksi HPV itu bisa regresi, bisa clearance secara sendirinya dengan imun kita. Ya, jadi kalau misal apakah saya kalau kena HPV positif itu pasti kena CA cervix? Jawabannya enggak, karena kita ada mekanisme bahasanya bisa terjadi regresi, bisa juga terjadi clearance. Dikatakan kalau 1 tahun pertama itu bisa sampai di atas 70% ya untuk terjadinya regresi itu. Tahun kedua bisa sampai di atas 90%. Artinya apa? Ya kita tinggal ulang saja kalau dari hasil HPV DNA-nya itu ternyata diulang itu masih positif, kita masih bisa bahasanya dan IVA-nya masih negatif, dari pemeriksaannya tidak ada keterlibatan di sel di serviks, maka kita bisa tunggu ya dalam hal ini untuk mengharapkan dia clearance dengan sendirinya. Terus kalau untuk penggunaan manfaat ini menyebut merek dagang. Ya, jadi belum FDA approve gitu aja kesimpulannya ya, gitu ya. gitu ya. Manfaatnya mungkin silakan dicoba nanti kepada jadi pasien, kalau mungkin manfaat mau apa enggak gitu ya. Searching jurnal-jurnalnya monggo, cuman maaf belum banyak. Ya, jadi belum banyak yang membicarakan mengenai merek ini dan manfaatnya, tetapi kalau berdasarkan pengalaman klinis itu sudah pernah dipublikasikan. Jadi kita sebagai dokter mungkin harus
ya berhati-hati dalam hal ini. Pesan sponsor itu memang berpengaruh seperti itu. Ya, terima kasih Dokter Indah. Yang penting itu klinisnya, ada lesi kanker apa enggak gitu ya. Kalau cuma HPV aja tapi klinis serviksnya aman, baik, HIV-nya negatif, konservatif, kita ulangi lagi aja 6 bulan lagi misalnya begitu ya. Yang penting ada lesi prakankernya apa enggak gitu ya. Baik, mungkin karena waktu kita terbatas kurang 2 menit ini ya, saya beri kesempatan pertanyaan untuk Dokter Yoga gitu ya. Karena satu pertanyaannya untuk Dokter Yoga, pada paliatif radioterapi dosisnya makin lama makin rendah. Ya, itu satu. Aku nggak tahu pertanyaannya di mana gitu. Soalnya pernyataan atau pertanyaan ini ya, nomor satu ini. Kemudian yang kedua, bisakah pada radioterapi pasien kanker pilihannya tuh metodenya bisa IMRT, kemudian VMAT, kemudian jadi SRS atau pakai partikel beam itu, atau dikombinasi, atau pilihannya tuh yang menentukan pilihan siapa gitu ya. Mungkin itu Dokter Yoga, saya nggak tahu ini nomor satu itu pernyataan atau pertanyaan gitu ya. Oke, ya, makasih Dokter Wita. Ya. Jadi pada kasus paliatif bukan dosisnya yang makin hari makin turun. Tadi kalau saya kasih dosis itu 1 dikali 8 gray. Berarti pemberiannya hanya 1 kali dengan dosis yang lebih tinggi. Jadi dosisnya lebih dosis ablasi. Kalau 5, biasanya kita kasih 5 kali pemberian. 5 kali 1 kali pemberiannya adalah 5 gray. Berarti dia hanya mendapat 5 seri. 4, biasanya kita bisa 5 kali 4, berarti satu pemberiannya 4 gray. Kalau 3 itu biasanya 10 kali 3 gray. Kemudian kalau 2,5 itu sekitar 15 kali 2,5. Ini sebenarnya kita ekivalenkan, kalau di radioterapi itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, atau 2 itu 4 dikurang 2, itu enggak, hitungannya enggak matematika, itu ada namanya hitungannya PED. G effective dose itu yang keseluruhannya adalah ekivalen dengan 40 gray. Jadi 1 kali 8 gray itu ekivalen dengan pemberian 40 gray pada 20 kali 2 gray. Jadi kita ekivalenkan ke dosis 2 gray. Kenapa pemberiannya berbeda-beda? Ini kita sesuaikan dengan keadaan umum pasien. Kapan kita kasih 1,8, kapan kita kali 1 kali 8 gray, kapan kita kasih 5 kali 5 gray, atau kapan kita kasih 10 kali 3 gray, itu berbeda. Disesuaikan dengan kondisi pasien. Kita harus lihat bahwa pertama metanya adalah meta single, misalnya pada tulang. Tulang itu misalnya metanya single tidak multiple. Itu biasanya kita akan kasih dosis yang lebih panjang. Jadi misalnya bisa kita kasih 15 kali 2,5. Kita nggak akan kasih 1 kali 8. Itu kemudian tidak ada meta di tempat lain atau tidak ada visceral metastasis. Jadi hanya ada metastasis pada misalnya tulang aja, dan itu juga hanya pada satu tempat. Kalau pada sudah terjadi meta di mana-mana, otomatis kita akan memberikan dosis yang sesingkat mungkin. Kemudian transportable dari pasien itu sendiri. Itu harus diperhatikan. Karena pada pemberian dosis-dosis tinggi ini, pemberian dosis yang panjang, maka pada pasien yang tidak transportable itu sangat, apalagi dengan misalnya meta tulang yang banyak itu, maka terjadi resiko fraktur pada saat pemindahan pasien itu cukup ada. Kemudian itu kurang lebih cara pemilihan untuk kapan kita kasih 1 kali 8 gray atau 5 kali 5 gray. Kemudian misalnya pada metastasis tulang, kalau sudah banyak biasanya kita tidak akan memberikan yang dosis yang panjang, karena radiasi pada tulang itu selain untuk menghilangkan nyeri, juga dia akan membantu rekalsifikasi dari tulang itu tersebut. Pada pemberian 1 kali 8, ini lebih pada untuk menghilangkan nyeri secara cepat. Jadi terjadinya rekalsifikasi pada tulang itu lebih sedikit dibanding pada dosis yang kita berikan lebih panjang. Misalnya kita kasih 15 kali 2,5. Itu jadi pertimbangannya banyak. Harus holistik memberikan kapan kita memberikan radiasi pada 5 kali 5 atau 1 kali 8. Itu kurang lebih pertimbangannya seperti itu. Atau pada pasien yang tidak paliatif tapi ada perdarahan masif pada saat awal-awal, itu juga kita bisa berikan, tapi biasanya kita nggak kasih 1 kali 8. Biasanya kita main di dosis. Hilang suaranya Dokter Yoga, tiba-tiba hilang. Ya. Hilang, Dok?
Oh, sudah, ya muncul. Saya kira Dokter Pandu yang top karena sudah jam 11. Silakan, Ya, Dokter Yoga, jadi silakan. ya kurang lebih untuk dosis paliatif bukannya kita kasih 8 terus besok harinya 5, enggak. Oke, Itu tadi ya, serinya beda-beda gitu ya. ya. Dan dengan dosis kita sebutin dosis ablasi atau hipofraksi ini juga bisa kita berikan pada kasus-kasus yang tadi seperti emergensi perdarahan untuk awal, kemudian kita ekuivalenkan lagi dengan dosis yang kita akan memberikan 50 gray. Jadi kurangnya berapa? Nanti kita hitung masuk ke dosis konvensional. Ya. Jadi Kemudian kalau ya Dokter Yoga, kalau yang akutnya akut perdarahan dosis tinggi sekali shoot gitu, ntar berikutnya ya, dosisnya kan gitu ya. ya, Ya, Dok. Jadi ya. tergantung kondisi pasien sama metanya ya. Kalau metanya belum kemana-mana, biasanya kita masih mengupayakan dosis yang banyak gitu ya, Dok. Yang Kemudian kedua itu tadi kombinasi MRT. dua metode atau gini Oke. berdasarkan apa? Bisa Jadi kombinasi kalau atau enggak pemilihan gitu. teknik Ya, itu biasanya kita nanti hilang. lihat karena kan Ya, ini kan kita kayak membuat pola ya, Dok ya. Kalau memang kita akan coba semua untuk MRT, ini saya bicara MRT sama VMAT dulu. MRT sama VMAT sebenarnya hampir sama, cuman kalau VMAT itu teknik yang lebih disempurnakan dari MRT, itu intinya. Karena pergerakan dari si beam-nya itu juga berbeda, dia bergerak terus selama 360 derajat, dia tidak berhenti, tapi kalau pada MRT, dia kita sebut step and shoot. Jadi pada derajat tertentu ketika dia melakukan shoot, dia akan berhenti, kemudian dia akan pindah lagi, baru dia nge-shoot, pindah lagi, baru nge-shoot. Tapi kalau VMAT, dia bergerak 360 derajat tanpa berhenti sambil melakukan shoot radiasi. Pemilihan teknik kapan kita harus 2D, 3D, MRT atau VMAT itu biasanya kita sesuaikan dengan kondisi pasien dan keadaan, artinya pada saat CT simulator itu misalnya 3B-nya udah kemana nih? Ketika kita buat planning, ternyata dengan teknik MRT masih ada sinar-sinar yang melebar, artinya pada organ atris itu dapat agak lebih banyak. Maka kita akan naikkan teknik yang agak lebih maju gitu ya, lebih mutakhir, kita masukkan VMAT. Biasanya nanti kita bisa mengikis daerah-daerah yang masuk ke OR lebih banyak menjadi dosisnya jadi lebih turun gitu. Jadi toleransi dari organ atrisnya itu efek sampingnya itu akan lebih sedikit gitu. Tapi ada juga dengan teknik 3D ternyata organ atrisnya itu sudah oke, artinya sudah bisa di-acceptable sama ongratnya. Kita pakai yang teknik 3D gitu. Ya, tapi intinya dosis yang diberikan tetap kalau untuk Wolfenvis antara 45 sampai 50 gray secara keseluruhan kita beri kumulatif ya. 25 sampai 25 kali gitu. Nah, kalau untuk SRS itu biasanya kita nggak pakai di Cervi karena SRS itu pemberiannya dosis tinggi, dosis ablasi. Biasanya bisa satu kali pemberian itu antara 12, 18, 24 gray, itu bisa. Tapi itu biasanya kita berikan untuk, kalau SRS itu untuk daerah kepala. Misalnya tumor metastasis kepala single atau maksimal 3 dengan lesi kurang dari 3 cm, itu kita bisa lakukan SRS. Jadi hanya satu kali pemberian. Jadi satu kali pemberian kita bisa tembak satu lesi itu misalnya 18 gray atau 12 gray atau 24 gray. Itu untuk SRS. Tapi kalau untuk di luar kepala itu kita sebutnya stereotactic body SBRT. Jadi stereotactic body radio surgery. Itu misalnya kita pada hepar itu biasanya kita lakukan itu. Tapi kalau untuk serviks dengan berbagai pertimbangan biasanya kita tidak pernah melakukan SRT atau SBRT karena daerah-daerah tersebut dekat dengan intestin yang sangat sensitif terhadap radioterapi gitu. Jadi kita jarang memberikan SRS, kita sebutnya jadi SRT gitu. Jadi biasanya dosis 5 kali 5 itu yang paling maksimal. Jadi jarang kita sebutnya sebagai SRS. SRR itu ya dosisnya biasanya di atas 10 gray per kali. Pertimbangannya Baik. karena Oke. daerah situ sensitif Sensitif ya. terhadap. Ya. Terima kasih penjelasannya
Dokter Indra, Dokter Yoga, karena kita sudah lewat waktu, mohon maaf saya sebagai moderator tidak bisa menampilkan semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan karena kita sudah melebihi waktu 10 menit begitu. Kita coba untuk saya juga tidak nambahkan resume, nanti nambahin waktu gitu ya. Jadi mohon maaf terkait itu karena kita mencoba untuk tepat waktu mulai dan akhir sudah dikode sama Dokter Pandu Nang Mari gitu ya. Silakan Dokter Pandu, terima kasih banyak sejawat semua. Terima kasih Dokter Indra, Dokter Yoga untuk perkenannya menjadi narasumber pada hari ini. Mohon maaf teman-teman yang lain yang pertanyaannya belum saya sempat ajukan di sini karena keterbatasan waktu. Silakan Dokter Pandu. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada khilaf yang tidak berkenan. Ya, silakan Dokter Pandu. Terima kasih Dokter Yoga sebagai moderator, dan juga terima kasih kepada dua narasumber kita hari ini, Dokter Yoga dan Dokter Indra Yuliati. Kepada para peserta kami garis bawahi lagi bahwa TAS nanti diusahakan untuk mendapatkan SKP Kementerian Kesehatan. Tapi dalam perjalanannya ini karena masih proses transisi, untuk hari ini informasinya bahwa TAS hari ini belum mendapatkan SKP Kementerian Kesehatan. Mungkin nanti TAS berikutnya akan ada lagi karena satu dan lain hal ya, karena kendala misalnya persiapan yang terlalu mepet atau kendala administrasi lainnya, sehingga kedepannya kita selalu usahakan untuk TAS itu mendapatkan SKP Kementerian Kesehatan. Yang pertama, yang kedua, kita nanti akan memprioritaskan pendaftaran untuk SPOG terlebih dahulu. Kalau misalnya masih ada tempat, baru kita sparekan untuk yang lain. Dan untuk link absensi tidak ada karena semua absensi akan terekam secara otomatis dalam sistem Zoom maupun di link registrasi. Dan yang akan mendapatkan SKP Kementerian Kesehatan adalah yang juga mengikuti Zoom dari awal sampai dengan akhir. Jadi kalau hanya mendaftar di LMS saja tapi tidak mengikuti Zoom-nya, maka kemungkinan SKP Kementerian Kesehatan tidak akan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali insya Allah pada kesempatan TAS berikutnya. Salam sehat, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Makasih Dokter Yoga. Ya, Dok. Izin lihat ya. Ya, makasih.